Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast kolaborasi edukatif dalam pengasuhan pendidikan anak usia dini. Podcast ini hadir sebagai ruang berbagi inspirasi dan wawasan bagi kita semua, khususnya para pendidik dan orang tua dalam memahami pentingnya sinergi antara sekolah dan keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Anak usia dini merupakan masa emas yang sangat menentukan perkembangan ke depannya. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang harmonis antara lingkungan rumah dan keluarga agar proses pengasuhan dan pendidikan berjalan selaras. Pada episode kali ini, kita akan berdiskusi secara langsung bersama dengan narasumber hebat dan luar biasa. Di sebelah kiri saya ada Ibu Mistri, yang mana beliau ini adalah seorang pakar, seorang ahli di bidang PAUD sebagai kepala sekolah TK Bakti di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Sekaligus beliau juga seorang PAUD bergabung di dalam Pokja Bunda PAUD, sekaligus pengurus IGTKI PGRI Provinsi Kalimantan Utara, dan juga aktif di sebagai asesor Ban PDM Provinsi Kalimantan Utara. Sekaligus beliau ini adalah tokoh PAUD yang sudah berkecimpung selama 20 tahun lebih, Masya Allah. Dan nanti akan kita berbincang-bincang secara langsung dengan beliau seperti apa pola asuh maupun pendidikan yang ada di dalam PAUD. Berikutnya narasumber yang satunya adalah tak kalah hebatnya, beliau adalah Bunda Ardasyah atau biasa dipanggil dengan Bunda Ai. Selamat datang Bunda. Iya, alhamdulillah beliau juga kami hadirkan sebagai orang tua dalam podcast kali ini. Beliau juga kesehariannya ada di kelompok bermain An-Nur Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Mereka berdua dalam hal ini akan berbagi perspektif nyata dalam mendampingi anak di sekolah maupun di rumah. Mari nantinya kita akan menggali bersama kolaborasi edukatif supaya terjalin secara efektif apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi serta strategi yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi anak. Saya Hani Muyasaroh akan menemani Anda dalam perbincangan kali ini. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Izin Ibu ya, nanti saya akan berbincang terlebih dahulu dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang nanti akan di-share bersama. Yang pertama dengan Ibu Mistri selaku kepala sekolah, dan nanti yang kedua Bunda Ai selaku orang tua. Bapak Ibu para pemirsa yang ada di rumah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Izin Ibu, ini Ibu, bagaimana menurut Ibu memaknai konsep kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam pengasuhan anak usia dini? Baik, terima kasih Pak Adik. Menurut saya kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu merupakan kemitraan, itu yang saling mendukung ya, saling mendukung dalam tumbuh kembang anak. Nah, keduanya itu perlu memiliki visi yang sama. Perlu memiliki visi yang sama, baik itu komunikasi secara terbuka dan komitmen bersama. Nah, agar apa? Agar anak mendapatkan lingkungan yang konsisten di rumah maupun di sekolah. Oke, menarik sekali ya Ibu ya. Lalu seberapa penting peran orang tua dalam mendukung program pendidikan anak usia dini, pendidikan di sekolah Ibu? Itu sangat penting sekali ya Bu ya. Karena apa? Dalam keberhasilan pendidikan itu, pendidikan anak ya tentunya, keterlibatan orang tua seperti mendampingi anak saat belajar di rumah, bagaimana mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai di sekolah diterapkan lagi di rumah, sehingga membuat proses pendidikan itu lebih optimal dan juga berkelanjutan. Wah, mantap sekali. Iya. Stop. Nah, ini dalam prakteknya tentu ada tantangan ya Ibu ya. Apa tantangan terbesar dalam membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua murid Ibu? Nah, tentunya kalau tentang tantangan utama itu
ini adanya perbedaan atau latar belakang orang tua ya, karena kesibukan mereka itu, selain itu tidak semua orang tua itu mau menerima masukan. Nah, jadi orang tua tidak terbuka terhadap masukan ya, karena itu kita menggunakan pendekatan secara fleksibel, empati, maupun persuasif. Oke, luar biasa Ibu ya. Menarik sekali ya Bu ya. Selanjutnya apa saja bentuk kerjasama yang selama ini telah dilakukan antara sekolah dan orang tua? Nah, kerjasama itu dilakukan melalui pertemuan rutin. Jadi ada kegiatan parenting, nah komunikasi melalui buku penghubung maupun WhatsApp grup ya Bu ya. Nah di situ juga pelibatan orang tua, misalnya dalam kegiatan seperti Market Day. Nah kadang kita ada juga kegiatan membuat APE bersama, yang mana orang tua dan guru nanti yang memanfaatkan adalah anak-anak. Kami juga membiasakan program literasi. Setiap hari Sabtu itu anak-anak wajib pinjam buku dan dibacakan oleh orang tua. Nah hari Senin guru akan menanyakan cerita apa yang dibacakan oleh orang tua dan anak-anak menceritakan sesuai kemampuan bahasa anak. Selain itu juga sekolah menyediakan konsultasi perkembangan. Gitu. Jadi konsultasi perkembangan itu secara berkala ya. Kami juga bekerja sama dengan kadang puskesmas. Puskesmas itu kan ada kunjungan 3 bulan sekali. Dan juga terkadang kalau memang betul-betul mengalami kesulitan, kami juga bekerja sama dengan kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, dalam prakteknya ini tentu ada tantangan. Apa tantangan terbesar dalam membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua murid? Ya, pasti semua itu ada tantangan ya Bu ya. Tantangan yang utama itu karena latar belakang orang tua itu adanya kesibukan mereka. Jadi kadang mereka itu kurang terbuka terhadap masukan, dan juga mereka kadang-kadang menutup diri bahwa mungkin kalau anaknya ada permasalahan, mereka kadang-kadang malu lah menyampaikan gitu. Jadi kita yang harus rajin-rajin menginformasikan. Jadi kita menggunakan pendekatan fleksibel maupun empati maupun persuasif, itu yang kita lakukan. Iya, berarti memang pada intinya itu komunikasi harus intens dilakukan antara pihak sekolah dengan orang tua. Dan alhamdulillah itu memang menjadi tantangan ya Bu ya. Kadang kalau orang tua yang memang tidak terbuka ya pada intinya terjadi miss seperti itu. Baik. Selanjutnya bagaimana strategi ibu atau strategi sekolah dalam mengedukasi orang tua terkait pola asuh yang tepat Ibu? Nah terkadang kita mengadakan seminar parenting. Tentunya kita mendatangkan narasumber yang berkompeten ya Bu di bidang itu. Dan juga kita berbagi materi edukatif serta menyediakan konsultasi secara individu. Dan bila perlu, kadang kita melakukan home visit. Jika terjadi permasalahan-permasalahan yang mungkin yaitu tadi saya katakan orang tuanya kurang terbuka, kami datang ke rumahnya. Nah kami juga memberikan panduan khusus pengasuhan sesuai tahap perkembangan anak yang tentunya kami dapatkan dari dinas terkait. Insya Allah luar biasa. Nah selanjutnya nih Bu, bagaimana dampak dari kolaborasi yang baik antara sekolah dan orang tua terhadap perkembangan anak? Dari kolaborasi yang baik itu Bu, yaitu berdampak positif ya. Tentunya pada perkembangan anak itu menjadi lebih mandiri, teladannya juga serta berkarakter ya. Tentunya dengan beradaptasi serta berkembang secara optimal, baik itu secara kognitif, sosial maupun emosional anak. Luar biasa memang. Nah ini Bu, sebagai penutup pertanyaan saya kepada Ibu selaku kepala sekolah, apa harapan sekolah terhadap peran orang tua dalam mendampingi anak di rumah? Nah tentunya kami itu berharap orang tua itu dapat terlibat aktif, tentunya konsisten ya, tidak sekarang iya besok tidak, tentunya harus konsisten. Nah dalam mendampingi anak, jadi orang tua itu merupakan role model, mereka lah yang ditiru oleh anak-anak. Nah jadi serta menjaga komunikasi, itu yang penting sekali ya, komunikasi yang baik dengan sekolah demi perkembangan anak yang optimal. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Ibu atas sharing yang sudah dibagikan. Nah setelah ini segmennya akan saya alihkan kepada orang tua. Silakan. Oke.
Bapak Ibu para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun berada. Segmen berikutnya adalah wawancara terhadap orang tua. Izin Bu, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, apa makna pengasuhan dalam mendampingi anak usia dini? Terima kasih Bunda Hani untuk pertanyaannya. Menurut saya sebagai orang tua, pengasuhan anak tidak hanya kita untuk memberi tidak hanya memenuhi kebutuhan anak secara fisik ataupun kebutuhan sehari-hari, tetapi juga kita harus memberikan kasih sayang, bimbingan, dan membentuk karakter anak sejak usia dini. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Lalu bagaimana pengalaman Ibu dalam bekerja sama dengan pihak sekolah dalam mendidik? Menurut saya selama ini pengalamannya sangat positif ya. Karena selama ini pihak sekolah selalu memberikan informasi yang kami butuhkan kepada orang tua murid. Terus jika ada umpamanya yang tidak sesuai dengan keseharian anak, kami bisa berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah. Oke, apa yang Ibu rasakan ketika sekolah melibatkan orang tua dalam kegiatan pendidikan anak? Kami merasa pihak sekolah sangat menghargai kami sebagai orang tua, dan dengan adanya kerjasama dengan pihak sekolah, kami bisa mengetahui apa saja yang anak kami dapatkan di sekolah, terus perkembangan apa saja yang anak kami dapatkan, sehingga kami bisa mengulangi apa saja kekurangan atau kelebihan anak kami yang ada di sekolah biar bisa kami ulangi di rumah, biar perkembangan anak menjadi lebih baik. Selanjutnya, dalam praktiknya tentu juga ada tantangan, pasti kan ini. Nah, apa tantangan yang sering Ibu hadapi dalam menerapkan pola asuh di rumah agar sejalan dengan sekolah? Nah, tantangan yang biasanya saya hadapi sebagai orang tua adalah karena kesibukan, karena kita bekerja, terus waktu kita kepada anak adalah sedikit. Jadi kami usahakan biasanya itu konsisten waktu pada saat kita mengajak anak bermain, belajar, atau pada saat anak mau tidur, kita adakan waktu sebentar untuk ngajak belajar. Oke, selanjutnya bagaimana cara Ibu membagi waktu antara pekerjaan dan mendampingi anak? Pertanyaan yang memang sering ditanyakan oleh orang tua ini. Biasanya waktunya memang kadang kita kesulitan ya Bunda. Biasanya di rumah itu waktunya untuk membagi antara kita kegiatan setelah pulang kerja, kita mengatur rumah tangga, waktu untuk anak. Biasanya kita akan mengambil waktu itu pada saat sore hari atau malam hari, kita ambil waktu sebentar untuk mengajak anak bercerita tentang pengalamannya di sekolah atau apa yang dia kerjakan di sekolah, agar anak merasa diberikan perhatian dan kasih sayang. Luar biasa. Nah, selanjutnya nih, menurut Ibu, apa kunci keberhasilan dalam pengasuhan anak usia dini? Ini kuncinya adalah kesabaran, konsistensi, dan komunikasi yang baik kepada anak. Terus kita juga adanya kerjasama dengan pihak sekolah agar kita mengetahui perkembangan anak kita sejalan dan selaras dengan pihak sekolah. Iya, intinya sabar dulu ya Bu, sabar, konsisten, dan juga komunikasi yang baik. komunikasi itu poin yang mengantarkan keberhasilan dalam pengasuhan anak. Baik, sebagai penutup Ibu, selanjutnya apa pesan ataupun harapan Ibu bagi orang tua lain terkait pentingnya kolaborasi dengan sekolah? Agar orang tua tidak ragu untuk menjalin kerjasama dengan pihak sekolah, agar kita dapat mengetahui perkembangan anak kita dengan baik, dan karena kalau hanya dari kita maka pola pengasuhan anak tidak akan berjalan dengan baik. Dan itu tentu menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama, karena tidak hanya kita bebankan di pihak sekolah, karena tanggung jawab pengasuhan anak juga harus bersama orang tua. Oke, terima kasih banyak Ibu atas sharing yang sangat inspiratif ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Nah, nanti selanjutnya kami akan ada segmen pertanyaan penutup untuk kedua narasumber. Boleh ya Ibu ya? Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dimanapun berada, kita sudah sampai di bagian akhir perbincangan
pada kesempatan hari ini yang mana sudah sangat cukup menarik ya dari tadi, bincang panjang lebar bagaimana pengasuhan di sekolah, bagaimana pengasuhan di rumah, yang mana tadi melibatkan kepala sekolah dan juga orang tua. Nah, ini ada pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan penutup dari masing-masing narasumber untuk keduanya ini Bu ya. Kira-kira apa satu hal yang sangat penting yang ingin disampaikan kepada para pendengar terkait pengasuhan anak usia dini? Dimulai dari Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu. Baik. Jadi di sini ingin saya sampaikan bahwa masa usia dini itu adalah merupakan golden peak atau masa emas ya, dan itu merupakan pondasi utama kehidupan anak. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati dalam pengasuhan yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran, kesabaran maupun sampai salah konsistensi. Nah itu, jadi jangan pernah kita menyepelekan hal-hal kecil. Nah, karena apa? Dalam pengasuhan hal-hal itulah justru yang akan membentuk karakter anak. Tentunya dengan didukung dengan trisentra pendidikan, ya, yaitu dari sekolah, orang tua, dan masyarakat. Itu yang sangat-sangat penting. Yaitu ya, jadi pesan saya itu semuanya itu harus seiring sejalan bersama. Maka dalam kehidupan sehari-hari maka akan terbentuk anak-anak yang hebat. Oke, selanjutnya kalau dari orang tua bagaimana? Kalau menurut saya pengasuhan itu membutuhkan proses dan tidak mudah. Tapi yang paling penting adalah konsistensi kita terhadap anak, waktu dan perhatian, tidak hanya perhatian secara emosional, fisik, tapi juga secara pengasuhan anak itu membutuhkan proses dan tidak mudah. Selain anak membutuhkan kasih sayang, bimbingan, dan juga pengasuhan, anak juga memerlukan kehadiran kita baik secara fisik maupun secara emosional. Oke, terima kasih atas pesan yang telah disampaikan. Untuk yang terakhir ini Bu ya, yang terakhir selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana langkah kecil apa yang bisa langsung dilakukan oleh orang tua dan sekolah untuk memperkuat kolaborasi dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas pesan yang telah disampaikan tadi dan itu sangat bermakna. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir ini, langkah kecil apa yang bisa langsung dilakukan oleh orang tua? Terima kasih atas saran yang telah diberikan dan ini sangat bermakna. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya. Ibu, langkah kecil apa yang bisa langsung dilakukan oleh orang tua dan sekolah untuk memperkuat kolaborasi ini? Dari Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu. Nah, tentunya langkah kecil Bu yang bisa kita lakukan yaitu membangun komunikasi secara rutin dan terbuka. Itu yang harus kita lakukan utama. Misalnya orang tua jangan sampai ragu ya untuk berdiskusi dengan ibu mengenai perkembangan anaknya. Dan juga sekolah juga aktif memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Nah, dari komunikasi yang baik, kepercayaan itu akan tumbuh. Nah, dan kolaborasi itu pasti akan semakin kuat. Oke, selanjutnya kalau dari orang tua bagaimana Ibu? Kalau dari sisi saya sebagai orang tua harus lebih aktif mengikuti kegiatan apa saja walau sekecil apapun yang diadakan di sekolah. Dan juga orang tua harus mengulangi apa saja kegiatan atau pembelajaran yang dilakukan sekolah biar bisa diterapkan di rumah agar anak tidak merasa bingung dengan kegiatan di sekolah di rumah, biar anak mampu berkembang dengan baik. Jadi pola pendidikan di sekolah bisa diterapkan di rumah, jadi perkembangan anak usia dini bisa lebih baik lagi. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih atas banyak ini ya yang menginspirasi serta memberikan pandangan dan pengalaman sebagaimana yang tadi sudah dibagikan. Semoga ini menjadi inspirasi bagi para pendengar semua, bagi para pemirsa semuanya
untuk memulai membangun kolaborasi yang lebih baik demi tumbuh kembang anak secara optimal. Tak terasa kita telah sampai di penghujung perbincangan hari ini. Dari diskusi yang telah kita lalui bersama, kita dapat memahami bahwa keberhasilan pengasuhan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja, melainkan hasil dari kolaborasi kuat antara sekolah dan keluarga. Sinergi yang terjalin dengan baik akan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi anak untuk tumbuh kembang maupun karakter. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber hari ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan bagi kita semua dalam mendampingi anak-anak di masa emas perkembangannya. Terima kasih kepada narasumber yang telah membagikan pengalaman dan pengetahuannya, serta kepada para pendengar, kepada para pemirsa yang telah setia mengikuti podcast hari ini hingga akhir. Saya Hani Muyasaro pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Tetap semangat mendampingi tumbuh kembang anak, karena setiap langkah kecil hari ini akan menentukan masa depan mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.